Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rama Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha. Budidaya jamur tiram, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah seperti biasa guys, ngobrol-ngobrol masalah tentang usaha budidaya jamur tiram. Tapi kali ini agak sedikit beda ya guys ya pembahasannya ataupun temanya. Karena dari sini Insan mau membahas tentang masalah-masalah yang diposting ataupun ditampilkan di komunitas jamur tiram Indonesia. Nah, jadi ini guys grupnya. Buat kalian yang belum bergabung ataupun pemula, kalian bisa coba cek di Facebook, ini komunitas jamur tiram. Anggota grupnya udah 150.000 anggota ya guys ya. Nah, jadi di sini banyak masalah yang bisa kalian temui, yang bisa kalian jumpain. Jadi kita akan coba bedah satu persatu ya guys ya. Makanya kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian langsung mengetahui uploadan terbaru dari Creative Channel. Banyak masalah-masalah yang diposting pemula, kemudian juga masalah-masalah yang diposting teman-teman jamur kita lah. Di Facebook ini, di grup ini, berharap mendapatkan jawaban yang benar ya guys ya. Tapi ya gitu ya guys, setiap yang bicara jamur itu belum tentu paham jamur, termasuk Insan juga masih terus belajar, masih kadang mengalami ataupun melakukan kesalahan dalam penilaian ataupun dalam penyampaian. Nah seperti itu guys. Nah jadi untuk itu mari sama-sama kita coba lihat-lihat, kita coba tengok-tengok ya guys ya apa yang ada di sini. Jadi postingan-postingan ini ada beberapa pemula, juga ada master-master yang juga mengetes. Nah, jadi lucunya di situ ya guys ya. Ada ilmunya, ada edukasinya, ada penipuannya juga ada. Makanya teman-teman harus berhati-hati dan banyak belajar juga. Nah, langsung aja kita mulai reactionnya ya guys ya. Jadi salah satu video-video ataupun postingan-postingan ini akan kita coba komentarin. Nah, ini ada postingan 17 yang lalu, alhamdulillah udah panen muncul yang mau menerima penjualan skala kecil beginian. Nah, ini pemula ya guys ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan masuk, kalau lahan ukuran panjang 8,5 meter kali lebarnya 5 meter, kira-kira bisa muat berapa log? Mohon bantuannya para master. Nah, jadi ini ada yang bertanya guys ya. 8,5 meter kali 5 meter lebarnya. Kita lihat komentar-komentarnya 3.000-an log. 3.000-an log. Bagaimana responnya? Rak tingkat berapa pak? Oh, ini yang ada yang bilang 5.000 log, ada yang bilang 7.000 log. Tergantung raknya. Kalau kumbungnya tinggi, rak 6 tingkat lebih dari 10.000. Kalau raknya muat 7 rak banyak, tapi 3 rak agak sedikit ya. 3 rak ya sedikit lah ya guys ya. Kalau bisa 10 tingkat itu bisa lebih banyak lagi. Siap isi kumbungnya. Nah, ini ada yang menawarkan ngisi kumbungnya ya guys ya. Nah, ini produsen log nih biasanya. Jarak tiap rak itu berapa idealnya? Tergantung bangunannya, tergantung penataannya, apalagi digantung bisa lebih dari 5.000 backlog. Nah, ini jadi menurut pandangan dari beberapa petani jamur ya guys, 10.000. Nah, kalau 10.000 mungkin ya menurut Insan terlalu tidak mungkin ya guys ya. Cuman 8,5 meter kali 5 meter muat 7.000, 10.000 log itu mustahil. Nah, mustahil. Mau susunan seperti apa jamurnya nggak akan tumbuh, kecuali kalau itu ruang inkubasi, hanya sekedar menyimpan mungkin bisa guys. Nah, itu pun ya susah guys mengeluarkannya. 10.000 log itu banyak loh, bukan sedikit ya guys ya. Nah, itu dia komentar yang pembahasan yang pertama lah bisa dikatakan. Mungkin kita cari bahasan yang selanjutnya. Ini ada yang posting jamur guys, satu pickup, satu Grand Max. Wah, ini bisa berapa kuintal ini ya guys ya. Mungkin sudah sampai 3 ton atau 4 ton. Nah, ini restu. Alhamdulillah Sukabumi hadir, jamurnya banjir ya guys ya, panen raya. Barangkali ada yang butuh backlog, harga bersahabat. Nah, ini produsen backlog ini guys. Nah, kemudian backlog 750 bisa panen berapa kilo per hari? Mohon informasinya karena saya pemula.
Nah, jadi di sini ada yang nanya backlog 750 itu bisa panen berapa kilo per hari. Kita akan coba baca komentarnya. 1000 log aja bisa panen 350 kilo selama 4 bulan. Lah, panen raya ke bulan kedua. Wah, bakal rame nih. 600 log panennya 19 kilo per hari. 600 log panennya 19 kilo per hari. Ya, super sekali ya guys ya. Jadi 2 sampai 4 kilo log bisa lebih ketika panen raya. Nah, itu komentarnya Nurdin Santoso. Kemudian 600 log 19 kilo ngomong sama termos. Ya, siap. Ngomong sama termos guys. Nah, jadi serunya gini ya guys ya, baca komentar-komentar ini. Ada yang master, ada yang asal jeplak, asal komentar, ada juga yang ya dia jujur ya kan guys, nggak tahu bilang nggak tahu, tahu bilang tahu. Nah, seperti itulah yang bagus ya guys ya. Nyimak guru Nurdin Santoso. Kemudian ini 500 log panennya 5 sampai 8 kilo per hari, siap. Ini kita lihat coba ini guys komentarnya. Iya, ketawa aja guys ya balasannya. Nah, ini 10.000 log jadi gampang hitungi. Nah, maksudnya itu 10.000 log biar gampang hitungnya sekalian banyak. Saya 500 log 1 sampai 2 kilo sehari. Nah, itu dia normalnya ya guys ya. Nah, normal standarnya seperti itu. Cuman panen rayanya nanti ya mungkin bisa 5 kiloan sampai 7 kilo, tapi hanya beberapa hari aja. Itu dari versi insan. Kemudian ini ada jawaban lagi 3 sampai 4 kilo rata-rata selama 90 hari. Nah, kalau ini insan kurang apa lah guys ya. Walaupun ya agak sedikit mirip tapi kurang apalah karena dia bilang sampai 90 hari. Berarti totalnya itu banyak kali, udah imbang-imbang yang hampir 2000-an log. Tapi kalau 1 sampai 3 kilo per hari sampai 90 hari beda panen raya. Nah, saya rasa yang lebih tepat seperti itu jawabannya. Ini ada yang bilang 10, ada yang bilang ikutin cuaca. Tergantung banyak hal. Yang jelas kalau backlog abal-abal panennya bakal sedikit. Apalagi baru belajar buat log. Kalau backlog bikinannya udah jago, udah bisa 5 kilo per hari itu ya. 750 log 5 kilo per hari. Sakti ya guys ya. Nah, itu dia guys komenannya. Ini ada yang selanjutnya, ngurus jamur sendirian. Memang nggak capek, tapi nggak ada waktu istirahat. Malam jam 11 panen, jam 3 masukkan plastik, nimbang, jam 4 sampai pagi ngantar ke pasar, pulangnya langsung nyiram. Siang ada embel-embel ngisi backlog atau ngambil serbuk, beli dedek, beli oli, kadang beli plastik juga, ngisi backlog, ngisi bibit. Sore udah mau nyiram lagi, belum embel-embel yang lain. Perharinya kurang waktu bro, katanya guys. Nah, jadi ini ceritanya curhat lah ya guys ya. Curhat, ini abang ini curhat. Curhat katanya kalau ngurusi jamur sendirian itu capek. Ya karena dari mulai manen, nyiram, bungkus, ngemas, ngantar ke pasar, buat log itu dikerjakan sendiri. Katanya capek ya guys ya. Nah, jadi ini kita lihat komentar-komentarnya. Pasti bakalan lucu nih guys ya. Komentarnya pre-ai kan. Maksudnya libur aja gitu ya guys ya. Insan translate kan lah. Walaupun insan pun nggak begitu paham bahasa Jawa. Jadi pre aja katanya gitu mungkin. Nah, kemudian komentar selanjutnya, berbagilah bos sama saudara tetangga yang lagi nganggur. Produksinya ditambah jenengan sampean ataupun Anda yang bagian pemasarannya aja. Nah, itu dia guys komentar yang bijaksana. Kemudian jawabannya, aku ngurus punya orang bos. Ini juga lagi nyari teman satu. Oh, ternyata dia juga ngurusin punya orang guys. Dia itu bukan punyanya dia sendiri, tapi dia itu ngurusin punya orang. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau wah ini bahasa Jawanya agak sedikit ribet ya guys ya, kita lewatkan aja lah ya. Yang aku urus punya orang bos, memang rugi, tapi dia mana pernah terpikir apa kita mempunyai waktu istirahat apa enggak. Ceritanya Mas Hendra Permana ini ternyata curhat ya guys ya. Jadi katanya apa yang punya itu nggak peduli kita punya waktu istirahat atau enggak, harus bisa hasilnya bagus, yang penting selalu kurang banyak. Bahkan bukan aku menyalahkan bos, tapi
semua orang yang nyuruh orang untuk ngurus waktu pekerjaannya selalu seperti itu. Nah, jadi itu guys ya curhatannya. Ya, kalau dari versi insan ya mungkin harus lebih simple aja, harus lebih pintar bagi waktunya. Harus lebih pintar bagi waktunya supaya bisa ada jam istirahat. Karena kalau nyiram kan ya nggak mesti lah 1 hari 3 kali. Kalau misalkan kita repot, kita siram basah aja 1 hari sekali udah cukup gitu ya kan guys. Nah, kalau masalah manen ya nggak mesti lah jam 11 malam manen. Ya bisa lah kita majukan sedikit beberapa jam. Nah, supaya bisa ada waktu istirahat sebelum ngantar ke pasar. Nah, jadi itu guys, kita baca lagi ya komentarnya. Walah, lek bojonya nganggur lur. Maksudnya istrinya dianggurin. Nah, kemudian nyari karyawan, kalau semuanya sendiri ya hancur badan. Ini belum baca ya guys ya, belum paham maksud dari postingan Mas Hendranya ini. Jadi ya mereka pikir ini pengusaha yang serakah, nggak mau bagi-bagi rezeki. Padahal ya memang dia itu kerja. Jadi bosnya itu yang mempercayakan ngurus kumbung dari mulai panen, perawatan, produksi, pemasaran itu sama dia. Ya harusnya dia saran insan ya minta tambahan pekerja aja atau minta tambahan teman oleh bosnya itu tadi supaya nggak berat kali. Nah seperti itu guys. Nah, kalau misalkan nggak mau ya keluar aja, atau kita udah punya ilmu jamur buat sendiri ya guys ya. Ngapain lagi kita harus bergantung pada orang lain. Nah jadi itu dia guys, dari saran untuk Mas Hendranya itu tadi. Nah, ini ada postingan selanjutnya bagi saudaraku yang Steamnya masih pakai drum. Cara jadul seperti aku ini mungkin bisa dipraktekkan. Ya, ini guys, drumnya dilapisi dengan kain atau apa ini ya guys. Kain kemudian diikat tali, diikat lakban, karet ban. Nah, ini yang selalu insan bilang ini adalah cara yang ekstrim. Kalau menurut insan bukan makin mudah, ini makin mempersulit sih guys ya. Dari penataan dan pembongkaran ini kalau yang tinggi-tinggi seperti ini ya bukan insan menyalahkan, tapi ya ini sulit ya guys ya, semakin ribet. Tapi kalau yang udah terbiasa ya mungkin ya udah enak ya guys. Tapi kalau bagi insan untuk tingkatan 1 tingkat aja itu udah agak ribet, apalagi sampai 5 tingkat atau 10 tingkat ke atas itu wah itu sulit ya guys ya. Salut buat petani jamur yang masih mau menggunakan cara seperti ini. Kita baca komentarnya guys. Nah, pakai apa itu mas? Nah, ini ada lagi yang nanya itu kain. Ditanyanya kain sebagai penahan plastik diperkuat dengan lilitan tali sehingga plastik di dalamnya nggak mengembang terus dan meletus. Mantap bos, itu kapasitas berapa? Gas atau kayu? Gas ukuran 140 sampai 160 log. Nah, jadi daripada disusun tinggi gini, kalau insan ini 160 log ya jadi 2 tong aja udah ya guys ya. Bongkar muatnya itu, bongkar dan nyusunnya itu nggak susah kalau cuman 160 log. Jadi 2 tong aja kalau insan sih, versinya insan. Dan tingkat kematangannya juga lebih tidak beresiko. Bagian atas itu bisa lebih cepat mendidih, makanya insan bisa 2 jam itu matang. 2 jam itu udah insan turunkan, nggak diturunkan sih guys, artian api itu 2 jam kemudian ditahan 1 malam, tapi udah nggak dinyalakan lagi apinya, udah dibiarkan gitu aja lah. Nah jadi itu kalau dari versinya insan. Nah ini backlog yang paling bawah apa nggak penyet? Nah ini tinggi kali ya guys ya balonnya. Enggak, dari bawah ke atas cuma 8. Habis berapa gas? 1. Berapa jam? 168. 1 tabung gas habis. Jadi ini 168 log, pengukusannya cuman 1 tabung gas. Berapa jam, pakai kompor apa, lognya ukuran berapa. Nah itu pertanyaan-pertanyaannya ya guys ya. Nah, berapa lapis pakai plastiknya om. Nah jadi pertanyaan seperti ini ya itu salah dia sendiri ya guys ya, posting pasti banyak yang nanya. Nah terakhir nggak ada yang dibalas ya guys ya, plastik apa ini, ukuran berapa. Nah terakhir udah nggak ada yang dibalas lagi di bawahnya, mungkin udah lelah dia guys membalasnya. Nah jadi buat teman-teman yang bertanya itu, terutama yang nanya sama insan itu ya harus memang sabar ya guys ya, karena ya memang pertanyaannya itu yang masuk banyak. Nah jadi ya insan mungkin nggak bisa jawab satu persatu terus dengan cepat, jadinya ya harus sabar supaya bisa dibalesin, ataupun kalau yang nggak terbalas ya mohon maaf. Nah seperti itu guys. Nah kita lanjut lagi.